Oke brother, welcome back to my channel Panda Bewok. Balik lagi bareng gue Dimas Sugraha. Nah, di video kali ini gue akan coba untuk membahas mengenai sensor oksigen. Kita akan bahas mengenai letaknya, kemudian fungsinya, gejala kerusakannya, penanganannya, serta poin perhatian apa yang harus diperhatikan agar menjaga sensor oksigen ini dalam kondisi yang baik. Pertama, untuk letaknya sendiri, sensor ini berada di jalur pembuangan sisa hasil pembakaran. Untuk jumlahnya sendiri, ini tergantung dari tipe model kendaraan yang kalian gunakan. Ada yang memiliki 4 sensor, ada yang memiliki 3 sensor, ada yang memiliki 2 sensor, bahkan ada yang hanya memiliki 1 sensor saja. Seperti di sepeda motor yang kita gunakan, rata-rata hanya memiliki 1 buah sensor oksigen. Kemudian, secara fungsi, sensor oksigen ini berfungsi untuk mengukur jumlah oksigen di dalam gas buang yang keluar dari mesin untuk mengontrol emisi kendaraan. Seperti yang kita ketahui bahwa emisi kendaraan ini sangat tergantung pada AFR atau air fuel ratio atau campuran udara dan juga bahan bakar. Stokiometri idealnya AFR itu di angka 14,7 banding 1, artinya 14,7 udara dan 1 bahan bakar. Buat kalian yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai AFR atau air fuel ratio, kalian bisa tonton video gue sebelumnya ya. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Di dalam sistem injeksi, ECU akan menerima inputan yang pertama dari sensor TPS, kemudian sensor MAF, sensor EOT atau engine oil temperature ya untuk membaca suhu mesin. Nah, beberapa sensor ini akan mengirimkan inputan ke ECU. Setelah ECU menerima inputan tersebut, ECU akan mengatur jumlah debit bahan bakar yang harus diinjeksikan ke injektor. Dia akan mengatur, ECU ini akan mengatur supaya campurannya di angka 14,7 banding 1. Kemudian setelah terjadi pembakaran, disinilah tugas dari sensor oksigen. Sensor oksigen ini akan membaca kandungan oksigen di dalam sisa gas hasil pembakaran. Kemudian memberikan feedback kepada ECU apakah AFR-nya sudah tepat atau tidak. Jadi yang kita ketahui bahwa dalam sisa hasil pembakaran ini ada beberapa kandungan ya. Ada CO, karbon monoksida, kemudian ada hidrokarbon, dan juga nitrogen oxide. Nah, di sini kan ada oksigennya nih. Sensor oksigen akan mengirimkan feedback ke ECU jikalau oksigennya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika jumlah oksigennya terlalu sedikit, ini kita kenal dengan istilah rich atau terlalu banyak bahan bakar. Sedangkan jika kandungan oksigennya terlalu banyak, ini kita kenal dengan istilah lean. Artinya bahan bakarnya terlalu sedikit. Untuk kondisi rich ini, kandungan oksigennya di angka 0,3%. Sedangkan untuk kondisi lean, ini di angka 3%. Ketika sensor oksigen membaca kandungan oksigennya hanya 0,3%, dia akan mengirimkan sinyal sebesar 0,9 volt ke ECU. Sedangkan jika dia membaca kandungan oksigen yang terlalu banyak, dia akan mengirimkan tegangan sebesar 0,1 volt. Nah, disinilah setelah ECU mendapatkan tegangan feedback dari sensor oksigen ini, ECU akan mengatur ulang jumlah debit bahan bakar yang harus diinjeksikan supaya mencapai stokiometrinya di angka 14,7 banding 1. Jadi secara tidak langsung, sensor oksigen ini akan menginformasikan ke ECU bahwa hey ECU, kamu mengirimkan terlalu banyak bahan bakar. Atau hey ECU, kamu mengirimkan terlalu sedikit bahan bakar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ECU akan mengatur ulang nih jumlah debit bahan bakar yang diinjeksikan sehingga mencapai tadi stokiometri 14,7 banding 1. Kemudian untuk gejala kerusakan, yang pertama adalah kalian akan temukan engine check yang menyala. Nyala engine check ini diperintahkan oleh ECU. Ketika ECU membaca sensor oksigen mengirimkan sinyal sebesar 5 volt atau 0 volt, artinya sensor oksigennya bermasalah. Sehingga ECU akan memerintahkan engine check atau mil untuk menyala. Untuk proses engine check ini tidak bisa kita langsung temukan kasusnya ataupun masalahnya ya. Karena kalian harus membaca kode milnya kalau di motor dan kalian harus menggunakan alat scan di mobil untuk mengetahui problem dari engine check yang menyala. Kemudian yang kedua adalah kondisi kendaraan yang boros bensin atau keiritan bensin. Karena tadi sensor oksigen tidak bisa mengkoreksi sisa hasil pembakaran. Jadi kalau misalkan keborosan bensin atau keiritan bensin, tidak ada feedback dari sensor oksigen ke ECU sehingga tidak terjadi koreksi injeksi bahan bakar oleh ECU. Kondisi irit bensin ini bukan suatu hal yang bagus juga ya.
Bukan irit bensin, tapi keiritan bensin, sehingga performa mesin kalian pun akan menurun. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi mesin yang berbet dan mesin tidak beraturan. Jadi ketika kalian melakukan akselerasi kok terasa berbet ya. Atau mungkin dalam kondisi idle pun suara mesin terdengar tidak beraturan. Ini juga adalah gejala yang bisa ditimbulkan oleh sensor oksigen. Namun gejala ini sebenarnya banyak sekali faktornya ya, tidak cuma hanya dari sensor oksigen. Gue udah pernah bikin videonya mengenai masalah mesin berbet ya, faktor-faktornya apa saja sih yang bisa menyebabkan mesin berbet, jadi kalian bisa tonton videonya. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah kalian akan gagal dalam uji emisi. Tadi sempat kita bahas ya bahwa gas hasil pembakaran itu mengandung karbon monoksida, kemudian hidrokarbon, dan juga nitrogen oksida. Nah, ketiga kandungan ini yang akan diujikan dalam uji emisi. Ketika kandungannya terlalu rich atau terlalu banyak bahan bakar, kandungan CO dan hidrokarbonnya akan banyak. Sedangkan ketika kondisinya lean, itu kandungan nitrogen oksida-nya akan lebih banyak. Nah, ini akan membuat kalian gagal dalam uji emisi. Untuk penanganan sensor oksigen dalam beberapa kasus cukup dibersihkan saja dan gejalanya pun akan hilang. Cuman yang harus diperhatikan adalah cairan yang kalian gunakan untuk membersihkan sensor oksigen. Karena cairannya adalah cairan khusus ya, tidak sembarang cairan, apalagi sensor ini tidak boleh terkena oleh grease ataupun oli. Kemudian jika setelah dibersihkan gejalanya masih tetap muncul, berarti ya mau tidak mau kalian harus mengganti sensor oksigennya. Dan harganya lumayan cukup mahal ya. Jadi kalian harus menyiapkan dana lebih ketika sensor ini mengalami kerusakan. Kemudian yang harus diperhatikan nih, jika kalian salah menggunakan sealer pada gasket copperhead, ini dapat merusak sensor oksigen. Gasket copperhead tuh yang ini ya. Jadi di atas kepala mesin itu terdapat tutupnya kan. Nah, biasanya di dalamnya tuh ada gasketnya. Jika kalian menggunakan sembarang sealer, ini dapat merusak sensor oksigen. Kenapa bisa? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa blow-by atau udara yang melewati ring piston karena proses kompresi ini akan kembali ke intake manifold melalui PCV valve. Sealer ini di area copperhead ini akan mengkontaminasi udara yang kembali ke area intake. Sehingga ketika udara ini dibakar kembali, dia akan mengkontaminasi sensor oksigen yang ada di area gas buang. Jadi pastikan kalau kalian menggunakan sealer, sealernya adalah sealer yang direkomendasikan oleh pabrikan. Nah, itu dia brother penjelasan mengenai sensor oksigen ya. Dari letaknya, kemudian fungsinya, gejala kerusakannya, penanganannya, serta poin perhatian apa yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar. Atau jika kalian memiliki pengalaman lain mengenai sensor ini silahkan berbagi di kolom komentar untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk support terus channel gue dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.